Memasuki awal tahun 2026, Ansor Banser Kajen menandai langkah barunya dengan semangat konsolidasi yang matang dan terarah. Momentum pergantian tahun tidak dimaknai sekadar sebagai rutinitas tahunan, melainkan dijadikan titik refleksi dan kebangkitan organisasi untuk menatap masa depan yang lebih maju. Di tengah dinamika sosial, tantangan kebangsaan, serta tuntutan zaman yang terus berubah, konsolidasi menjadi fondasi utama dalam memperkuat barisan dan menyatukan visi. Konsolidasi awal tahun ini melibatkan seluruh elemen organisasi, mulai dari jajaran pimpinan hingga kadar di tingkat akar rumput. Pertemuan-pertemuan internal digelar secara intensif sebagai ruang dialog terbuka untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah, serta meneguhkan kembali komitmen perjuangan Ansor Banser Kajen. Setiap gagasan dan masukan dari kader menjadi bagian penting dalam merumuskan arah gerak organisasi ke depan. Dalam konsolidasi tersebut, Ansor Banser Kajen menegaskan kembali jati dirinya sebagai organisasi kader yang lahir dari nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nilai aswaja, semangat hikmah dan loyalitas kepada ulama dan NKRI menjadi ruh utama yang terus dijaga. Konsolidasi tidak hanya berbicara soal struktur organisasi, tetapi juga penguatan ideologi dan militansi kader agar tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan. Awal tahun 2026 juga menjadi momen penting untuk mempererat soliditas internal. Ansor Banser Kajen menyadari bahwa kekuatan terbesar organisasi terletak pada persatuan dan kekompakan anggotanya. Oleh karena itu, konsolidasi difokuskan pada membangun komunikasi yang sehat, menumbuhkan rasa saling percaya, serta menghilangkan sekat-sekat yang berpotensi melemahkan organisasi. Semua kader diharapkan bergerak dalam satu irama, satu tujuan, dan satu komando. Selain itu, konsolidasi awal tahun ini menjadi ruang penegasan sikap organisasi dalam menghadapi isu-isu eksternal. Ansor Banser Kajen berkomitmen untuk tetap tenang, dewasa, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan atau narasi yang dapat memecah belah. Sikap kritis, bijak, dan berlandaskan nilai keadaban terus ditanamkan sebagai bagian dari karakter kader Ansor Banser. Kegiatan konsolidasi juga dimanfaatkan untuk memetakan potensi dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Setiap kader dipandang sebagai aset berharga dengan kemampuan dan peran masing-masing. Dengan pemetaan yang jelas, Ansor Banser Kajen optimis dapat menyusun strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam menjalankan program-program di tahun 2026. Melalui konsolidasi awal tahun ini, Ansor Banser Kajen ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bukanlah langkah spontan tanpa arah, melainkan bagian dari rencana besar yang terukur dan berkelanjutan. Konsolidasi menjadi pondasi awal untuk melahirkan strategi khusus yang akan membawa organisasi semakin maju, mandiri, dan berdaya guna bagi umat, bangsa, dan negara. Bab pembuka ini menegaskan bahwa 2026 bukan sekadar tahun berjalan, tetapi tahun peneguhan arah. Dari konsolidasi awal tahun inilah, Ansor Banser Kajen memulai perjalanan panjang menuju organisasi yang lebih solid, profesional, dan siap menjawab tantangan zaman dengan kepala tegak dan langkah yang mantap. Setelah memperkuat barisan melalui konsolidasi awal tahun, Ansor Banser Kajen melangkah ke tahapan penting berikutnya, yaitu evaluasi menyeluruh terhadap program kerja yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Evaluasi ini menjadi proses reflektif yang jujur dan objektif, sebagai bentuk kedewasaan organisasi dalam menata langkah ke depan. Bagi Ansor Banser Kajen, keberanian untuk mengevaluasi diri merupakan tanda kesiapan untuk tumbuh dan berkembang. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur kepengurusan dan kader yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Setiap bidang memaparkan capaian, hambatan, serta dinamika yang dihadapi selama menjalankan amanah organisasi. Proses ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan pelajaran berharga yang dapat dijadikan pijakan dalam merancang program yang lebih efektif dan relevan. Sejumlah program dinilai berhasil memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat. Kegiatan kaderisasi, pengamanan keagamaan, aksi sosial, hingga keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan menjadi bukti nyata kehadiran Ansor Banser Kajen di tengah masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras kader di lapangan, loyalitas terhadap komando, serta semangat hikmah yang terus dijaga. Namun demikian, evaluasi juga mengungkap adanya beberapa program yang belum berjalan optimal. Faktor keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi serta tantangan eksternal menjadi catatan penting yang harus diperbaiki.
Ansor Banser Kajen memandang hal ini sebagai dinamika wajar dalam proses organisasi, sekaligus peluang untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Dalam forum evaluasi, setiap kritik dan saran diterima dengan sikap terbuka dan penuh tanggung jawab. Budaya saling mengingatkan dan memperbaiki ditegaskan sebagai bagian dari etika organisasi. Dengan cara ini, evaluasi tidak hanya menghasilkan data dan catatan administratif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya profesionalisme dan disiplin dalam menjalankan setiap program. Evaluasi program tahun sebelumnya juga diarahkan untuk mengukur sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi organisasi. Ansor Banser Kajen menegaskan bahwa setiap program harus memiliki nilai strategis, berorientasi pada penguatan kader, serta memberikan manfaat nyata bagi umat dan bangsa. Program yang dinilai kurang relevan akan disempurnakan, sementara yang terbukti efektif akan dikembangkan dan diperluas. Proses evaluasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antar bidang. Dengan memahami peran dan tantangan masing-masing, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin solid. Ansor Banser Kajen menyadari bahwa keberhasilan organisasi bukan hasil kerja individu atau satu bidang semata, melainkan buah dari kerja kolektif yang terorganisir dengan baik. Melalui evaluasi yang komprehensif dan terukur, Ansor Banser Kajen berupaya memastikan bahwa langkah ke depan tidak mengulang kesalahan yang sama. Setiap pengalaman di tahun sebelumnya dijadikan bekal berharga dalam menyusun strategi khusus menuju 2026. Evaluasi ini menegaskan komitmen organisasi untuk terus belajar, berbenah, dan meningkatkan kualitas pengabdian. Bab ini menjadi jembatan penting antara refleksi masa lalu dan perencanaan masa depan. Dengan evaluasi yang matang, Ansor Banser Kajen semakin siap melangkah ke fase berikutnya, merancang strategi yang lebih tajam, terarah, dan berdampak besar demi kemajuan organisasi di tahun 2026 dan seterusnya. Penguatan kaderisasi menjadi salah satu fokus utama Ansor Banser Kajen dalam menatap tahun 2026. Setelah melalui proses konsolidasi dan evaluasi program, organisasi menyadari bahwa keberlanjutan perjuangan sangat ditentukan oleh kualitas kader yang dimiliki. Kaderisasi tidak dipahami sebatas rutinitas pelatihan atau formalitas organisasi, melainkan sebagai proses pembentukan karakter, loyalitas, dan kepemimpinan yang berkesinambungan. Ansor Banser Kajen menegaskan bahwa kaderisasi harus berjalan secara berjenjang, sistematis, dan terarah. Setiap jenjang kaderisasi dirancang untuk menjawab kebutuhan organisasi sesuai dengan tingkat pengalaman dan tanggung jawab kader. Dengan pola berjenjang ini, kader diharapkan tumbuh secara alami, memiliki pemahaman ideologis yang kuat, serta kesiapan mental dan intelektual dalam menjalankan amanah organisasi. Dalam penguatan kaderisasi, penanaman nilai-nilai dasar menjadi prioritas utama. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, semangat hikmah, serta komitmen kebangsaan ditanamkan sejak awal sebagai fondasi berpikir dan bertindak. Ansor Banser Kajen ingin memastikan bahwa setiap kader tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga matang secara pemahaman dan sikap. Kader diharapkan mampu bersikap bijak, santun, dan tegas dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Selain aspek ideologi, kaderisasi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan kader, pelatihan kepemimpinan, manajemen organisasi, komunikasi publik hingga kesiapsiagaan lapangan menjadi bagian penting dari proses pembinaan. Dengan bekal keterampilan tersebut, kader Ansor Banser Kajen diharapkan mampu berperan aktif, adaptif, dan solutif dalam berbagai situasi. Penguatan kaderisasi juga menjadi sarana untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Ansor Banser Kajen meyakini bahwa regenerasi kepemimpinan harus dipersiapkan sejak dini melalui pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan. Kader-kader potensial didorong untuk berani mengambil peran, belajar memimpin, dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban. Proses ini dilakukan dengan pendampingan dan arahan dari senior, sehingga tercipta kesinambungan antara pengalaman dan semangat muda. Dalam pelaksanaannya, kaderisasi berjenjang tidak hanya dilakukan melalui forum formal, tetapi juga melalui praktik langsung di lapangan. Keterlibatan kader dalam kegiatan sosial, pengamanan keagamaan, serta aksi kemanusiaan menjadi ruang pembelajaran nyata. Melalui pengalaman tersebut, nilai-nilai organisasi tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga dihayati dan diamalkan.
Ansor Banser Kajen juga menaruh perhatian pada pemerataan kaderisasi. Setiap wilayah dan ranting didorong untuk aktif melakukan pembinaan kader agar tidak terjadi ketimpangan kualitas dan kuantitas. Dengan kaderisasi yang merata, organisasi diharapkan memiliki kekuatan yang solid dari tingkat bawah hingga atas. Banser sebagai garda terdepan Ansor memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial di tengah masyarakat. Memasuki tahun 2026, Ansor Banser Kajen merumuskan strategi khusus dalam bidang keamanan dan kesiapsiagaan sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Strategi ini tidak hanya berorientasi pada pengamanan kegiatan keagamaan, tetapi juga pada peran kemanusiaan dan kebencanaan yang semakin dibutuhkan. Ansor Banser Kajen memahami bahwa dinamika sosial, perkembangan informasi, serta potensi gangguan keamanan menuntut kesiapan yang matang dan profesional. Oleh karena itu, strategi keamanan dirancang secara terencana dan terukur, dengan mengedepankan prinsip disiplin, loyalitas komando, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Setiap anggota Banser didorong untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sikap humanis. Kesiapsiagaan menjadi kata kunci dalam strategi Banser Kajen. Penguatan kemampuan dasar seperti pengamanan massa, pengaturan lalu lintas, hingga mitigasi konflik menjadi fokus utama. Selain itu, Banser juga meningkatkan kapasitas dalam penanganan bencana alam, mengingat wilayah Kajen dan sekitarnya memiliki potensi resiko bencana yang tidak dapat diabaikan. Pelatihan tanggap darurat, evakuasi, dan pertolongan pertama menjadi bagian penting dalam agenda pembinaan. Strategi keamanan Banser Kajen juga menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak, sinergi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat lainnya, dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan situasi yang kondusif. Banser hadir sebagai mitra yang siap membantu, bukan sebagai pihak yang berdiri sendiri. Dengan pendekatan kolaboratif ini, peran Banser semakin diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam menghadapi tantangan era digital, Banser Kajen juga memperkuat pemahaman kader terkait informasi dan media. Anggota Banser dibekali kesadaran untuk bersikap bijak dalam menyikapi isu-isu yang beredar, serta tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks atau narasi provokatif. Keteguhan sikap dan kedewasaan berpikir menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas organisasi dan masyarakat. Kesiapsiagaan Banser tidak hanya diwujudkan dalam situasi darurat, tetapi juga dalam keseharian organisasi. Disiplin latihan, kesiapan personil, dan pemeliharaan perlengkapan menjadi bagian dari upaya menjaga profesionalisme. Ansor Banser Kajen menegaskan bahwa kesiapan tidak dibangun secara instan, melainkan melalui proses panjang yang konsisten dan berkelanjutan. Strategi ini juga diarahkan untuk memperkuat citra Banser sebagai pasukan yang tangguh namun santun. Dalam setiap tugas, Banser diharapkan mampu menampilkan sikap tegas tanpa mengedepankan kekerasan, serta mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban menjadi pedoman utama dalam setiap langkah pengabdian. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat mendorong Ansor Banser Kajen untuk melakukan langkah adaptif melalui transformasi digital organisasi. Memasuki tahun 2026, digitalisasi tidak lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar organisasi tetap relevan, efektif, dan mampu menjangkau masyarakat luas. Transformasi digital ini dirancang sebagai bagian dari strategi besar menuju organisasi yang modern, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai tradisi. Ansor Banser Kajen menyadari bahwa media digital memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, penguatan kehadiran organisasi di ruang digital menjadi fokus utama. Media sosial, platform berbagi video, serta kanal informasi daring dimanfaatkan sebagai sarana publikasi kegiatan, edukasi kader, dan penyebaran pesan-pesan keislaman dan kebangsaan yang menyejukkan. Dengan pengelolaan yang baik, ruang digital dijadikan ladang dakwah dan pengabdian. Transformasi digital juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan koordinasi antar bidang dan antar wilayah berjalan lebih cepat dan efisien.
Informasi program, instruksi organisasi, hingga laporan kegiatan dapat disampaikan secara tepat waktu sehingga memperkuat sinergi dan mengurangi hambatan komunikasi yang selama ini terjadi. Dalam rangka mendukung transformasi digital, Ansor Banser Kajen mendorong peningkatan literasi digital di kalangan kader. Kader dibekali pemahaman tentang etika bermedia, pengelolaan konten, serta kemampuan menyaring informasi yang beredar. Kesadaran ini penting agar kader tidak hanya menjadi pengguna media, tetapi juga mampu menjadi produsen konten positif yang mencerminkan nilai dan jati diri organisasi. Ansor Banser Kajen juga memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana dokumentasi dan arsip organisasi. Setiap kegiatan, keputusan, dan program kerja didokumentasikan secara sistematis untuk memudahkan evaluasi dan perencanaan ke depan. Dengan arsip digital yang tertata, kesinambungan organisasi dapat terjaga meski terjadi pergantian kepengurusan. Transformasi digital organisasi tidak dilepaskan dari upaya menjaga marwah dan etika. Ansor Banser Kajen menegaskan bahwa kehadiran di ruang digital harus mencerminkan sikap santun, bijak, dan bertanggung jawab. Setiap konten yang dipublikasikan diharapkan mampu memberikan edukasi, inspirasi, dan menebarkan nilai persatuan, bukan sebaliknya. Selain itu, ruang digital juga dimanfaatkan sebagai sarana merespons isu-isu aktual secara cepat dan tepat. Dengan strategi komunikasi yang terukur, Ansor Banser Kajen mampu menyampaikan klarifikasi, sikap organisasi, serta narasi positif di tengah derasnya arus informasi. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga citra organisasi dan memperkuat kepercayaan publik. Kemandirian ekonomi kader menjadi salah satu pilar penting dalam strategi besar Ansor Banser Kajen menuju tahun 2026. Organisasi menyadari bahwa kekuatan ideologi dan militansi kader perlu ditopang oleh ketahanan ekonomi yang memadai. Kader yang mandiri secara ekonomi akan lebih leluasa dalam berkhidmah, tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal, serta mampu memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi organisasi dan masyarakat. Ansor Banser Kajen memandang kemandirian ekonomi bukan sekedar upaya meningkatkan kesejahteraan individu, melainkan sebagai bagian dari penguatan organisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, program-program ekonomi dirancang dengan pendekatan kolektif, produktif, dan berjangka panjang. Setiap kader didorong untuk memiliki semangat kewirausahaan, kreativitas, dan kemampuan mengelola potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi, Ansor Banser Kajen mulai memetakan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan. Sektor pertanian, peternakan, perdagangan, jasa, hingga ekonomi kreatif menjadi ladang pengabdian sekaligus peluang pemberdayaan kader. Pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan unit-unit usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Penguatan kapasitas kader dalam bidang ekonomi dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Kader dibekali pengetahuan dasar tentang manajemen usaha, perencanaan keuangan, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan usaha. Dengan bekal tersebut, kader diharapkan mampu mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. Ansor Banser Kajen juga mendorong terbentuknya jejaring ekonomi antar kader. Kerjasama, saling mendukung, dan berbagi peluang usaha menjadi budaya yang terus ditumbuhkan. Melalui jejaring ini, kader tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak bersama dalam semangat kebersamaan dan solidaritas. Model ekonomi gotong royong ini sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang menjadi ruh organisasi. Selain pengembangan usaha, kemandirian ekonomi kader juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan program organisasi. Usaha-usaha produktif yang dikelola kader diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi kegiatan Ansor Banser Kajen. Dengan demikian, organisasi tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi memiliki daya dukung internal yang kuat. Dalam proses menuju kemandirian ekonomi, Ansor Banser Kajen tetap menegaskan pentingnya etika dan keadilan. Setiap usaha yang dijalankan harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan. Prinsip ini menjadi pembeda sekaligus kekuatan moral dalam membangun ekonomi kader yang sehat dan bermartabat.
Sinergi dengan ulama dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam setiap langkah perjuangan Ansor Banser Kajen. Sebagai organisasi kepemudaan yang lahir dari rahim Nadlatul Ulama, Ansor Banser Kajen menempatkan ulama sebagai sumber keteladanan, rujukan moral, dan penuntun arah gerak organisasi. Memasuki tahun 2026, penguatan sinergi ini ditegaskan sebagai strategi penting untuk memastikan setiap program dan aktivitas organisasi tetap berpijak pada nilai keislaman dan kemaslahatan umat. Ansor Banser Kajen memandang hubungan dengan ulama bukan sekadar hubungan struktural, tetapi hubungan batiniah yang dilandasi rasa takzim dan hikmah. Setiap langkah organisasi senantiasa dikonsultasikan dan diselaraskan dengan nasihat para kiai dan tokoh agama. Dengan bimbingan ulama, Ansor Banser Kajen menjaga agar dinamika organisasi tetap berada dalam koridor akhlak, kebijaksanaan, dan moderasi. Selain dengan ulama, sinergi dengan masyarakat menjadi fokus penting dalam memperluas dampak pengabdian. Ansor Banser Kajen hadir sebagai bagian dari masyarakat, bukan sebagai entitas yang terpisah. Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan real masyarakat, baik dalam bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, maupun kebencanaan. Kehadiran Ansor Banser di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan manfaat nyata. Penguatan sinergi ini diwujudkan melalui komunikasi yang intensif dan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ansor Banser Kajen mendorong kader untuk aktif berbaur, mendengar aspirasi, serta bekerja bersama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Pendekatan partisipatif ini menumbuhkan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Sinergi dengan ulama dan masyarakat juga menjadi benteng dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan eksternal. Dengan dukungan moral ulama dan kepercayaan masyarakat, Ansor Banser Kajen mampu menjaga stabilitas organisasi dan tetap fokus pada hikmah. Setiap perbedaan pandangan disikapi dengan dialog dan musyawarah, mengedepankan kebijaksanaan dan persatuan. Dalam konteks pembangunan sosial, Ansor Banser Kajen berupaya menjadi penghubung antara ulama, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Peran ini dijalankan dengan sikap terbuka dan kolaboratif, sehingga tercipta kerjasama yang harmonis dan saling menguatkan. Sinergi lintas elemen ini diyakini mampu memperbesar dampak positif dari setiap program yang dijalankan. Menjaga marwah organisasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh kader Ansor Banser Kajen. Marwah bukan sekedar nama baik, melainkan cerminan dari nilai, sikap, dan perilaku organisasi dalam setiap ruang pengabdian. Memasuki tahun 2026, Ansor Banser Kajen menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kehormatan organisasi di tengah dinamika sosial yang semakin terbuka dan penuh tantangan. Ansor Banser Kajen menyadari bahwa kepercayaan publik dibangun melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan. Oleh karena itu, setiap kader diharapkan mampu menjadi representasi organisasi yang berakhlak, santun, dan bertanggung jawab. Sikap pribadi kader di ruang publik, baik secara langsung maupun di media digital, dipandang sebagai bagian dari wajah organisasi yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Menjaga marwah organisasi juga berarti menjaga kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati. Ansor Banser Kajen menegaskan pentingnya loyalitas terhadap komando dan garis kebijakan organisasi. Perbedaan pendapat disikapi melalui mekanisme musyawarah internal, bukan dengan membuka ruang konflik di ranah publik. Dengan cara ini, organisasi tetap solid dan terhindar dari perpecahan yang dapat melemahkan perjuangan. Dalam menghadapi arus informasi yang begitu cepat, Ansor Banser Kajen menanamkan sikap bijak dan selektif kepada seluruh kader. Setiap informasi yang diterima harus disaring dengan nalar kritis dan tanggung jawab moral. Kader diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi merusak persatuan atau mencederai nama baik organisasi. Keteguhan sikap dan kedewasaan berpikir menjadi benteng utama dalam menjaga marwah Ansor Banser.
Menjaga marwah juga berarti menjaga etika dalam bertindak. Dalam setiap kegiatan pengamanan, aksi sosial, maupun interaksi dengan masyarakat, Ansor Banser Kajen menegaskan pendekatan yang humanis dan berkeadaban. Ketegasan tidak boleh melahirkan arogansi, dan kewibawaan harus berjalan seiring dengan sikap rendah hati. Nilai-nilai inilah yang menjadi ciri khas sekaligus kekuatan moral organisasi. Ansor Banser Kajen juga memandang pentingnya keteladanan pimpinan dalam menjaga marwah organisasi. Pimpinan di setiap tingkatan diharapkan mampu menjadi contoh dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Dengan keteladanan tersebut, budaya organisasi yang sehat dan bermartabat dapat tumbuh dan mengakar di kalangan kader. Upaya menjaga marwah organisasi tidak dilepaskan dari evaluasi dan penegakan disiplin. Setiap pelanggaran yang berpotensi mencederai nama baik organisasi ditangani secara tegas namun adil, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Langkah ini diambil bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap organisasi. Kepemimpinan memegang peran kunci dalam menentukan arah dan masa depan Ansor Banser Kajen. Memasuki tahun 2026, organisasi menegaskan pentingnya kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman serta kebangsaan. Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai posisi struktural, melainkan sebagai amanah untuk menggerakkan, menginspirasi, dan mempersatukan seluruh potensi kader dalam satu tujuan bersama. Ansor Banser Kajen memandang kepemimpinan visioner sebagai kemampuan melihat jauh ke depan tanpa melepaskan akar tradisi. Pemimpin dituntut mampu membaca dinamika zaman, memahami tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah strategis yang relevan dan berkelanjutan. Visi organisasi dijadikan kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga setiap program dan kebijakan memiliki arah yang jelas. Dalam kepemimpinan visioner, ketegasan berjalan beriringan dengan kebijaksanaan. Ansor Banser Kajen menekankan bahwa pemimpin harus mampu bersikap tegas dalam prinsip, namun tetap terbuka terhadap masukan dan dialog. Musyawarah menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan perbedaan pandangan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kepemimpinan menuju 2026 juga diarahkan pada penguatan budaya organisasi yang sehat. Pemimpin diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kolaboratif, disiplin, dan saling menghargai. Dengan budaya tersebut, kader merasa dihargai, didengar, dan memiliki ruang untuk berkembang. Kepemimpinan yang inklusif ini diyakini mampu melahirkan loyalitas dan semangat juang yang tinggi di kalangan kader. Ansor Banser Kajen juga menaruh perhatian besar pada proses kaderisasi kepemimpinan. Kepemimpinan visioner tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang panjang dan terencana. Kader-kader muda didorong untuk belajar memimpin melalui penugasan, pendampingan, dan pembiasaan tanggung jawab. Dengan cara ini, regenerasi kepemimpinan dapat berjalan secara alami dan berkesinambungan. Dalam konteks pengabdian, kepemimpinan visioner dituntut untuk mampu memberi teladan nyata. Pemimpin tidak hanya memberi instruksi, tetapi hadir di tengah kader dan masyarakat. Keteladanan dalam sikap, kesederhanaan, dan komitmen terhadap hikmah menjadi kekuatan utama dalam membangun kepercayaan dan kewibawaan organisasi. Menghadapi berbagai tantangan eksternal, kepemimpinan Ansor Banser Kajen dituntut untuk tetap tenang, matang, dan berorientasi pada solusi. Setiap tekanan dan dinamika dihadapi dengan kepala dingin dan sikap bertanggung jawab. Kepemimpinan visioner mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk memperkuat organisasi dan memperluas pengabdian. Seluruh rangkaian strategi yang telah disusun oleh Ansor Banser Kajen bermuara pada satu tujuan besar, menghadirkan organisasi yang semakin maju, solid, dan bermanfaat di tahun 2026. Setelah melalui proses konsolidasi, evaluasi, penguatan kaderisasi, penajaman strategi keamanan, transformasi digital, kemandirian ekonomi, sinergi dengan ulama dan masyarakat, hingga penguatan kepemimpinan, kini Ansor Banser Kajen menatap masa depan dengan optimisme yang terukur dan komitmen yang kokoh.
Optimisme ini bukanlah keyakinan tanpa dasar, melainkan lahir dari proses panjang yang dijalani secara kolektif. Setiap babak perjuangan telah membentuk kesadaran bersama bahwa kemajuan organisasi hanya dapat dicapai melalui kerja keras, kedisiplinan, dan kebersamaan. Ansor Banser Kajen memahami bahwa tantangan ke depan tidak akan semakin ringan, namun dengan fondasi yang telah diperkuat, organisasi yakin mampu menghadapinya dengan kepala tegak dan langkah mantap. Komitmen bersama menjadi ruh utama dalam menapaki tahun 2026. Komitmen terhadap nilai keislaman yang rahmatan lil alamin, komitmen kebangsaan dalam menjaga NKRI, serta komitmen kemanusiaan dalam melayani masyarakat menjadi pedoman utama setiap kader. Nilai-nilai ini tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Ansor Banser Kajen juga menegaskan bahwa kemajuan organisasi tidak diukur semata dari besarnya program atau ramainya kegiatan, tetapi dari kualitas pengabdian dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten diyakini akan memberi kontribusi besar bagi kemaslahatan bersama. Dalam semangat optimisme ini, seluruh kader diajak untuk terus menjaga kekompakan dan saling menguatkan. Perbedaan pandangan tidak dijadikan sumber perpecahan, melainkan ruang pembelajaran dan pendewasaan. Dengan semangat persaudaraan dan musyawarah, Ansor Banser Kajen berkomitmen untuk tetap berdiri dalam satu barisan perjuangan. Bab penutup ini juga menjadi ajakan untuk terus berbenah dan tidak cepat berpuas diri. Ansor Banser Kajen menyadari bahwa kemajuan adalah proses berkelanjutan yang menuntut evaluasi dan inovasi tanpa henti. Setiap keberhasilan menjadi motivasi untuk melangkah lebih baik, dan setiap kekurangan menjadi pelajaran untuk memperbaiki diri. Dengan optimisme dan komitmen bersama, Ansor Banser Kajen menegaskan kesiapan untuk menjadi organisasi pemuda yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing di tahun 2026. Berpijak pada nilai tradisi dan bergerak dengan semangat zaman, Ansor Banser Kajen bertekad untuk terus hadir sebagai penjaga nilai, pelayan umat, dan pengabdi bangsa.